Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatun Syadiah dengan nomor BP 2010721021. Di video ini, saya akan mempresentasikan analisis puisi saya yang berjudul Sajak Seonggok Jagung, karya W.S. Rendra. Seonggok jagung dan seorang pemuda yang kurang sekolahan. Makna dari puisi bait pertama ini adalah dari seonggok jagung sendiri memiliki makna keterbatasan harta, dan seorang pemuda yang kurang sekolahan mengandung makna seorang pemuda tidak memiliki pendidikan dan keterbatasan ilmu. Dengan demikian, arti keseluruhan puisi dari bait pertama ini adalah menggambarkan seseorang pemuda yang kurang pendidikan, tidak memiliki ilmu pengetahuan karena kondisi ekonomi yang terbatas. Bait kedua, memandang jagung itu, sang pemuda melihat ladang. Ia melihat petani, ia melihat panen. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongannya pergi ke pasar. Dan dia juga melihat, suatu pagi hari, di dekat sumur, gadis-gadis bercanda, sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni, tercium kue jagung. Bait kedua ini maknanya menggambarkan situasi dan kehidupan perdesaan yang dibayangkan oleh pemuda ini saat melihat seonggok jagung di kamarnya. Bait ketiga, seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda. Ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Makna dari bait ketiga ini adalah bahwa si pemuda ini hanya memiliki ilmu pengetahuan seadanya, tetapi ia memiliki semangat, memiliki potensi untuk berjuang untuk mengubah kehidupannya. Selanjutnya, bait keempat. Tetapi ini seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLA. Tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamar. Makna dari bait keempat ini adalah bertentangan dengan bait sebelumnya, yang dibuktikan dengan pernyataan tetapi ini. Menjelaskan bahwa pemuda ini hanya tamat SLA, ia tidak punya uang, sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Bait kelima, ia memandang jagung itu, dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu kenas di balik etalase. Ia melihat saingannya menaiki sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar. Tidak menyangkut pada akal. Tidak akan menolongnya. Bait kelima ini menjelaskan bahwa si pemuda ini tidak punya arah tujuan hidup dan bahkan ia ditolak dari lingkungan sosialnya. Ia sangat ingin hidup serba berkecukupan seperti orang-orang yang mempunyai motor, sepatu dengan merek terkenal. Maka dari itu, ia mencoba mengadu nasib dengan berjudi. Tetapi ia gagal, ia tetap miskin. Dengan keadaan ini, ia sadar bahwa pengetahuan yang diperoleh tidak jaminan menolongnya keluar dari kemiskinan ini. Bahkan, seonggok jagung pun tidak akan menolongnya untuk memberi akal dalam mengolahnya. Bait keenam. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan. Pada bait keenam ini, menjelaskan bahwa belajar menempatkan setiap orang untuk bisa mengenal diri dan lingkungannya, bukan hanya berkenalan dengan kertas sebagai kumpulan tulisan yang terangkum dalam buku. Dengan kenyataan itu, seorang yang hanya belajar dengan mengandalkan buku akan membutakan diri dari kehidupan kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Sebab tidak semua teori yang dibaca dan dipelajari bisa menjawab persoalan nyata dalam masyarakat. Bukan hanya berkenalan dengan kertas, yang predikat sebagai kumpulan tulisan yang terangkum dalam buku.
tidak sebatas menghafal dan mengulang teori, tetapi harus dikaitkan dengan realitas kehidupan. Bait ketujuh, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai, tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah pernyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja, bila pada akhirnya ia ketika pulang ke daerahnya lalu berkata, "Di sini aku merasa asing dan sepi." Bait ketujuh menjelaskan bahwa menilai pendidikan kita tidak melahirkan sesuatu yang baik dan berguna. Maksudnya tuh, pendidikan kita tidak melahirkan sesuatu yang baik dan berguna. Sistem metode pendidikan hanya membuat pelajar dan mahasiswa menjadi asing dari kehidupannya. Bahkan, pendidikan hanya membuat bertambahnya pengangguran di ibu kota. Dan orang-orang yang berpendidikan tinggi seperti orang-orang yang belajar ilmu filsafat, sastra, ilmu kedokteran, bahkan menjadi penganggur di ibu kota. Malu untuk pulang ke desanya karena orang-orang desa berpikir bahwa ia telah sukses di ibu kota. Seseorang yang punya ilmu tinggi, tetapi bekerja di ibu kota. Ia mempunyai sifat egois, tidak bermoral, tidak sesuai dengan kehidupan di desanya. Dan ia ketika kembali ke desanya, ia malah merasa asing dengan kehidupan orang-orang desa. Dan karena ia menganggur dan pulang ke desanya. Dan ia juga tidak punya kemampuan untuk melakukan pekerjaan seperti orang-orang desa. Maka dari itu, masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Politik pangan dijadikan perhatian penting oleh Soeharto. Namun pada saat itu, negara tidak mempunyai uang untuk membangun ketahanan pangan. Akibatnya, anak-anak desa belum bisa menjadi pelajar dan menikmati pendidikan di sekolah. Saya akan menjelaskan sedikit biografi dari W.S. Rendra. Nama lengkap Rendra sendiri adalah Willibrordo Surendra Broto Rendra. Beliau lahir di kota Solo pada tanggal 7 November 1935. Beliau adalah penyair terkenal yang kerap dijuluki sebagai burung merak. Ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta pada tahun 1967. Ia mendirikan bengkel teater Rendra di Depok. Semenjak masa kuliah, beliau sudah aktif menulis cerpen dan esai di berbagai majalah. Rendra adalah anak dari pasangan Ciprianus Sugeng Bertoatmojo dan Raden Ayu Katarina Ismadillah. Ayahnya adalah seorang guru bahasa dan bahasa Jawa di sekolah Katolik di kota Solo, di samping sebagai dermawan tradisional. Sedangkan ibunya adalah penari serimpi di Keraton Surakarta. Masa kecil Rendra dihabiskan di kota kelahirannya. Ia memulai pendidikan TK pada tahun 1942 di sekolah Katolik, hingga menyelesaikan sekolah menengah atasnya pada tahun 1952. Setamat SMA, Rendra pergi ke Jakarta dengan maksud bersekolah di akademi luar negeri. Ternyata akademi tersebut telah ditutup. Lalu ia pergi ke Yogyakarta dan masuk ke Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Walaupun tidak menyelesaikan kuliahnya, tidak berarti ia berhenti belajar. Pada tahun 1954, ia memperdalam pengetahuannya dalam bidang drama dan tari American Academy of Dramatical Art. Ia juga mengikuti seminar tentang kesusastraan di Universitas Harvard atas undangan pemerintah setempat. Puisi ini diciptakan Rendra pada tahun 1975 yang pada masa itu adalah masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, yang pada saat itu keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk.
Hutang pada masa itu menumpuk yang berdampak pada banyaknya di berbagai bidang. Negara asing khususnya Jepang dengan leluasa menanamkan modalnya di Indonesia yang membunuh pengusaha kecil pribumi. Masyarakat sipil tidak mendapatkan kehidupan layak sehingga membawa mereka kepada kemiskinan. Hal ini berimbas pada pendidikan. Banyak anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak karena faktor ekonomi yang sangat terbatas. Selain itu, akses penjualan hasil pertanian tidak mendukung, bahkan tidak membawa perubahan kehidupan para keluarga petani. Hal ini mendapat perhatian dari masyarakat, khususnya mahasiswa, dengan melakukan demonstrasi di pusat ibu kota. Pergerakan yang dipimpin oleh Hariman Siregar sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia dengan mengusung 3 tuntutan, yakni pemberantasan korupsi, perubahan kebijakan ekonomi mengenai modal asing, dan pembubaran lembaga sistem pribadi.